Membangkitkan literasi di tengah tantangan teknologi artificial intelligence AI. DPD PDI Perjuangan NTT menghimpun generasi muda melalui kegiatan Lomba Pidato merayakan Bulan Karno. Pada Kamis 19 Juni 2025 kemarin pemirsa, kepada wartawan lapangan kami, Ketua DPD PDI Perjuangan NTT Emilia Nomleni menyampaikan bahwa lomba pidato dengan gaya Bung Karno ini yang diharapkan bisa berdampak bagi tumbuhnya literasi di NTT. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama jurnalis Pos Kupang yang menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Petrus Gonzales, silakan informasi selengkapnya. Terima kasih rekan Justina. Tribuners, yang dapat kami sampaikan bahwa dalam menggelar Bulan Bung Karno, DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur mengadakan lomba pidato bergaya Bung Karno. Hal ini disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur, Emilia Nomleni, menyampaikan bahwa gaya berpidato seperti Bung Karno merupakan dapat membangkitkan literasi di tengah tantangan artificial intelligence atau AI. Disampaikan Emilia kepada wartawan Pos Kupang bahwa dengan melalui lomba ini peserta dapat membangkitkan literasi. Yang pertama karena peserta bisa menggali referensi, yang berikut ada proses literasi yang tumbuh karena banyak membaca referensi, kemudian menulis dan berani tampil berbicara di depan umum. Tujuan lain yang dapat disampaikan adalah memaknai semarak Bulan Bung Karno yang diperingati setiap bulan Juni setiap tahunnya. Emilia juga menambahkan bahwa hal ini bagaimana bertujuan bagaimana memperkenalkan the founding father kepada generasi muda berkaitan dengan Pancasila dan para pendahulu penggagas negara. Yang berikut, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur, Yunus Takandewa, menyampaikan bahwa kesempatan ini memperkenalkan kepada khalayak banyak, pada publik, bahwa Bung Karno itu milik semua bangsa dan bukan hanya pada milik kalangan-kalangan tertentu. Terkhusus Yunus Takandewa menyampaikan bahwa kebanggaan dari Nusa Tenggara Timur, Pancasila dilahirkan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di kota Ende, di mana Bung Karno merenung dan selama masa pengasingannya dan melahirkan Pancasila. Yang berikut yang dapat kami sampaikan juga bahwa Ketua Panitia Simon Petrus Nili menyampaikan bahwa lomba pidato bergaya Bung Karno ini diadakan tingkat perguruan tinggi dan SMA, SMK se-Nusa Tenggara Timur. Diketahui bahwa ada 27 peserta yang mendaftar dengan dua kategori, yakni kategori mahasiswa dan kategori siswa SMA dan SMK. 5 orang diantaranya adalah peserta dengan kategori siswa SMA dan SMK, sedangkan sisa 22 orangnya merupakan mahasiswa di NTT. Acara berlangsung meriah dan ramai, dipandu langsung MC, yakni yang adalah juga kader PDI Perjuangan, Emmanuel Kolfidus, dan juga para peserta yang datang berpenampilan seperti gaya Bung Karno, memakai peci hitam, jas, dan juga pakaian seperti Bung Karno. Peserta yang datang juga membawa pendukungnya masing-masing dari keluarga, sahabat, rekan-rekan ataupun kawan-kawannya. Kegiatan lomba pidato ini dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 Juni 2025 bertempat di halaman kantor DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur di Liliba, Kota Kupang. Demikian Tribuners yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke rekan Justia. Terima kasih rekan Petrus Gonzales, jurnalis Pos Kupang. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, wartawan kami juga telah menghimpun sejumlah informasi. Berikut keterangan dari pihak terkait selengkapnya untuk Anda. Dasarnya, terima kasih ya. Yang pertama, memang setiap bulan Juni ya, kita di PD Perjuangan itu menjadi bulannya peringatan untuk Bung Karno.
Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di bulan Juni ini kenapa kita memperingatinya, Bung Karno merupakan tidak hanya menjadi bagian dari PD Perjuangan, tetapi Bapak bangsa kita. Mengapa saya berpartisipasi dalam pidato dengan gaya Bung Karno ini? Yang pertama karena ini pertama kali saya mengikuti lomba pidato, apalagi dengan gaya Bung Karno, jadi menurut saya harus mengikuti lomba ini. Baik, kakak ada rasa gugup tidak? Kalau soal gugup, ya saya memang gugup karena ini pertama kalinya saya, tapi itu saya rasa itu hal yang wajar. Saya merasa bahwa lomba yang diadakan oleh Partai PDI Perjuangan ini menjadi momen di mana kami sebagai generasi penerus bangsa untuk bisa mewujudkan bahwa saya juga merasa bahwa saya punya diri, punya potensi dan kemampuan dalam berpidato. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur bahwa PDIP sudah mengadakan lomba ini dan saya juga bisa berpartisipasi untuk lomba ini. Gejolak tekanan geopolitik global saat ini yang sedang terjadi di luar sana, dan kita punya kekuatan. Kenapa di bulan Bung Karno PD Perjuangan menetapkan itu bulan Juli sebagai bulan Bung Karno? Karena aspek tadi saya sampaikan oleh Ketua DPD dan juga download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.